Kembali lagi bersama saya dalam pemberitaan firman Tuhan dengan tema hidup dalam proses tanpa protes. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. LI memberikan judul Cara Allah Menuntun Umatnya. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan barisan teratur. Orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab dahulu Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memperhatikan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulang dari sini, katanya. Lalu orang Israel berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari tidak beralih dari depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan berbahagia bagi setiap saudara dan saya yang setia membaca, merenungkan, serta melaksanakan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita kembali merenungkan bagaimana saudara dan saya diajak untuk hidup dalam proses tanpa protes. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan hidup dalam proses tanpa protes? Dalam bacaan hari ini sangat jelas Alkitab berkata bahwa Allah menuntun umatnya ketika mereka ada di dalam yang namanya padang gurun. Saudara, ada tiga hal yang bertalian dengan hidup dalam proses tanpa protes. Yang pertama, mari kita melihat bersama di ayat yang ke-17. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, hal yang pertama berbicara tentang Allah tahu sebatas mana kekuatan dan kemampuan kita. Sekali lagi, yang pertama, bahwa Allah tahu sebatas mana kekuatan dan kemampuan kita. Allah tahu sebatas mana kelemahan dan kekurangan kita. Sehingga ketika kita ada di dalam yang namanya proses itu, masalah, persoalan, ujian yang Tuhan berikan bagi kita, yang kita hadapi, bahkan akan kita hadapi, bahkan yang sedang kita alami, itu tidak akan melebihi kekuatan dan kemampuan setiap kita. Rasul Paulus berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Sebab ketika kita dicobai, maka Allah akan memberikan kekuatan, bahkan akan memberikan yang namanya jalan keluar bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Di sini begitu jelas bahwa Allah begitu peduli, Allah begitu mengasihi umat Israel. Allah tahu bahwa umat Israel itu adalah orang-orang yang baru keluar dari tanah perbudakan, dan mereka ini adalah orang-orang yang dijajah, mereka ini adalah orang-orang yang diperbudak, sehingga mereka ini adalah orang-orang yang lemah, tidak mempunyai alat-alat senjata, bahkan tidak mempunyai kesiapan dan persiapan untuk menghadapi para musuh. Dalam hal ini adalah orang Filistin. Allah tahu sebatas mana kekuatan dan kemampuan atau kelemahan atau kekurangan daripada umat Israel, sehingga Allah tidak mengizinkan mereka untuk menghadapi yang namanya bangsa Filistin itu. Allah tahu bahwa ketika mereka melewati yang namanya
jalan menuju Filistin dan masuk ke dalam yang namanya tanah Kanaan. Memang jalan yang memang paling gampang, jalan yang memang jalan yang lintas, jalan yang hanya ditempuh kurang lebih, kalau diperkirakan itu kurang lebih 40 hari perjalanan umat Israel yang semestinya mereka sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Allah tahu bahwa umat Israel itu adalah orang-orang yang baru keluar dari perbudakan, sehingga mental mereka adalah masih mental budak. Dan ketika mereka akan diperhadapkan dengan yang namanya peperangan, pastinya mereka menyesal, dan Alkitab berkata mereka bisa kembali ke Mesir. Nah, ini berbicara tentang bagaimana Allah begitu tahu sebatas mana kekuatan dan kemampuan kita. Allah tahu setiap pergumulan, persoalan yang kita alami, bahkan yang akan kita hadapi, sebatas mana kekuatan dan kemampuan kita. Sehingga yang Allah mau dan tuntut dalam kehidupan kita adalah mari kita belajar untuk berserah dan hanya percaya kepada Tuhan. Amin. Itu yang Allah mau dan tuntut dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu yang berikut saudara yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari cara bagaimana kita hidup di dalam proses tanpa protes. Maka yang kedua, kita belajar bagaimana Tuhan ajarkan bagi saudara dan saya untuk ada di dalam yang namanya padang gurun kehidupan. Apa yang dimaksudkan dengan padang gurun kehidupan itu? Saudara, padang gurun kehidupan adalah berbicara tentang setiap pergumulan-pergumulan, setiap ujian-ujian, setiap persoalan, setiap tantangan, sakit, penyakit yang terus-menerus kita alami yang tak kunjung selesai. Tantangan kehidupan itu merupakan padang gurun kehidupan. Allah mengizinkan segala sesuatu yang kita alami. Untuk apa? Memproses kedewasaan iman kita, untuk menguji sebatas mana kita percaya kepada Dia, untuk menguji sebatas mana kemampuan kita untuk bergantung dan percaya kepada Dia. Sehingga yang Allah mau dan tuntut dalam kehidupan kita adalah mari kita hidup di dalam proses, hidup di dalam yang namanya lingkaran padang gurun kehidupan itu, menghadapi situasi yang kita anggap sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada jalan keluar, yang seakan-akan kita menyerah. Bahkan kadang-kadang ketika kita sudah diperhadapkan dengan persoalan yang bertubi-tubi, yang silih berganti, kita malah menyalahkan sesama. Bahkan yang lebih tragis lagi adalah menyalahkan Tuhan. Ingat bahwa pada gurun kehidupan Tuhan izinkan bagi kita untuk kita menghadapi setiap, untuk menguji iman kita, bahkan untuk memproses setiap kita untuk menikmati berkat yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan. Saudara, kalau kita lihat bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu, Alkitab berkata bahwa bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut. Mereka selalu berbantah-bantah, bahkan menyalahkan pemimpin mereka dan menyalahkan Tuhan atas situasi dan kondisi yang mereka alami. Sehingga kalau kita lihat bahwa ketika Allah memproses mereka kurang lebih 40 tahun, tidak ada di antara mereka yang lolos untuk masuk ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang Tuhan izinkan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Memang proses kehidupan itu bukan mudah. Itu memang sangat menyakitkan. Itu memang proses kehidupan, pada gurun kehidupan itu memang sakit. Tetapi itu yang Tuhan mau untuk kita alami, itu yang Tuhan mau supaya kita hidup di dalam proses itu. Supaya sekali lagi untuk menguji iman kita, untuk menguji kemampuan, untuk menguji bagaimana kita hanya percaya, berserah dan taat mengikuti kehendak dan kemauan Tuhan.
hanya Tuhan mau supaya kita turuti maksud dan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Maka saudara, yang ketiga di sini berbicara tentang bagaimana Allah menuntun umat Israel, Allah menerangi umat Israel sehingga ketika mereka ada di dalam yang namanya padang gurun itu, mereka tidak ada dalam yang namanya kesusahan. Mereka tidak ada di dalam yang namanya lembah-lembah kekelaman, bahkan ada dalam kesukaran apapun Tuhan menyertai mereka karena ada tiang awan dan tiang api yang menuntun bahkan menerangi setiap langkah kehidupan. Saudara, ketika kita Tuhan izinkan kita untuk ada di dalam yang namanya proses, semestinya kita harus bersyukur untuk apa? Setiap proses yang kita alami itu. Tidak sebaliknya ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya proses, kita ada di dalam yang namanya padang gurun kehidupan itu, malah kita mulai bersungut-sungut dan berbantah-bantah, menyalahkan sesama, bahkan menyalahkan Tuhan. Memang pada kenyataannya secara manusia, ketika kita sudah ditempa dengan yang namanya pergumulan yang tiada habis-habisnya, pasti kita akan merasa kecewa. Kita juga akan merasa yang namanya putus asa, hilang harapan, ketakutan yang sudah menghimpit pikiran kita, merasa kita tak berdaya, tak mampu. Tetapi perhatikan baik bahwa ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, Allah yang menjadi pembela kita, Dia Allah yang menjadi penerang langkah kehidupan kita, bahkan Dia juga Allah yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Saudara, Allah yang menjadi penuntun langkah kehidupan kita. Kenapa kita harus takut untuk menghadapi, untuk mengalami yang namanya proses kehidupan itu? Allah yang menjadi penerang kita, Allah yang menjadi penuntun kita, Allah yang menyertai kita. Kenapa kita harus takut untuk menghadapi yang namanya proses kehidupan itu? Percayalah bahwa ketika kita hidup di dalam proses itu, kita sungguh-sungguh menjalani proses Tuhan itu, maka berkat dan penyertaan Allah itu pasti berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita merefleksikan bersama bagaimana saudara dan saya diajak untuk hidup dalam proses tanpa protes. Artinya, ketika kita hidup di dalam padang gurun kehidupan itu, masalah, persoalan silih berganti, bertubi-tubi datang, Tuhan ajarkan tetap bersyukur, percaya, berserah hanya kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, berserah dan percaya kepada Tuhan, meyakinkan diri kita, mengokohkan iman kita bahwa Dia Allah menjadi pembela, Allah menjadi penerang, Allah menjadi penuntun langkah kehidupan kita, maka Dia akan menolong kita, dan berkat kemenangan, mujizat, anugerah itu kita akan terima pada akhir kehidupan. Tuhan Yesus sang firman yang hidup menolong dan memberkati.